Shalom, shalom. Aduh, suaranya mana ini yang di depan ini unyu-unyu lucu-lucu sekali lagi. Ya, shalom. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Mari pada sore hari ini kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Adik-adik semuanya kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus ada di sini. Kita mau agungkan Tuhan. Kita mau puji Tuhan.
Pertolongan kita sore ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa.
berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada sore hari ini boleh kami bersama-sama tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita juga akan mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu Bapa. Tuhan, pada sore hari ini kami akan lebih jauh lagi dalam hadirat Tuhan. Sebentar juga akan membahas 1 dan 2 hal hamba yang Tuhan telah persiapkan untuk membahas segala sesuatu yang dengan anak. Biarlah anak-anak yang ada pada sore hari ini di ruangan ini dapat mengerti yang disampaikan oleh hamba-Nya, juga para orang tua dapat mengerti pula Tuhan apa pesan Tuhan yang hendak disampaikan melalui Tuhan. Tolong pada sore hari ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti, bolehlah jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu? Siap untuk memuji Tuhan? Anak-anak siap untuk memuji Tuhan? Siap? Yang siap boleh angkat tangannya? Wih, semuanya siap ya. Kita akan pujikan satu pujian. Guru-guru sekolah minggu bisa membantu untuk kita mau bergerak bersama ya. Pujian KASIH. Mari Bapak Ibu, kita mengenang masa-masa sekolah minggu kita mungkin ya. Dengan pujian ini kita naikkan pujian ini bersama-sama. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih, KASIH. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi KASIH, 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 kasih kasih kasih, kasih kasih kasih, kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi KASIH. Haleluya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih kasih kasih, kasih kasih itu sabar saudara. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus sayang kita semua? Percaya bahwa Tuhan Yesus sayang kita semua? Amin. Percaya adik-adik Tuhan Yesus sayang? Coba bilang, Tuhan Yesus sayang saya. Ya, puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Yesus sayang semua. Amin. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang teman, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang
Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang adik, sayang teman, dan sayang semua, sayang semua, sayang semua. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian, persembahan pujian dari ibu-ibu kaum wanita. Ibu-ibu yang luar biasa, mari saya persilakan waktu dan tempat untuk menaikkan pujian yang telah dipersiapkan. sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh di dalam tangan manusia.
Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh materi yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu. Mari anak-anak kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita naikkan satu pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Biarlah pujian ini keluar dari hati kita Bapak Ibu Saudara. Katakan bahwa aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Saya undang semuanya untuk bisa bangkit berdiri. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu, untuk anugerah-Mu. Hingga sore hari ini kami boleh kembali datang bersekutu kepada Engkau bersama anak-anak kami Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami membuka hati kami. Kami menyiapkan hidup kami untuk dapat Engkau isi dengan firman-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Berfirmanlah Tuhan.
Ampuni Tuhan kesalahan hamba-Mu, untuk hamba-Mu dapat Engkau pakai menyalurkan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami sekalian. Inilah hidup hamba-Mu Tuhan. Dalam keterbatasan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan berfirman, urapi hamba-Mu, urapi segenap sidang jemaat bersama anak-anak yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu dan kami menyiapkan hati kami hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Pendeta dan Ibu Endrawan yang telah memberi kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan khususnya hari ini. Kalau tidak kenal maka tidak sayang, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya ingin perkenalkan nama saya dulu, saya Esther dan suami saya ada di sebelah sana namanya Endro. Anak saya 1 dan kami melayani di bidang anak-anak. Itu sebabnya pada hari ini betapa bahagianya saya ketemu dengan adik-adik semuanya. Shalom. Aduh, senang sekali dengan suaranya. Lebih keras ya. Shalom. Wah, luar biasa. Senang sekali bersama adik-adik di tempat ini, bersama mama papa. Puji Tuhan hari ini kita beribadah bisa bersama keluarga kita. Satu hal yang Tuhan inginkan, bersama keluarga kita melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bersama keluarga kita mengagungkan Tuhan. Dan hari inilah saatnya kita bersama keluarga mengagungkan Dia. Kita akan memulai satu firman Tuhan untuk adik-adik. Boleh pinjam mic wirelessnya, saya boleh dekat dengan adik-adik. Saya izin untuk bisa dekat dengan adik-adik. Hari ini kita akan belajar yang namanya pengampunan. Apa adik-adik? Pintar sekali, pengampunan. Terima kasih Kak. Iya, mohon izin Bapak Ibu, saya turun karena ingin dekat dengan adik-adik sekalian. Oke, mohon izin Bapak Ibu ya. Karena lebih dekat begini lebih senang rasanya ya, dekat sekali dengan adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, hari ini itu firman Tuhan akan berbicara tentang namanya pengampunan. Siapa yang tahu apa itu pengampunan? Oh, saya tahu apa itu. Oh, enggak. Pengampunan itu siapa yang di sini pernah mengampuni? Kalau misalkan temennya berbuat nakal, siapa yang suka mengampuni ya? Ada enggak? Siapa yang suka kakaknya, puji Tuhan. Iya, hari ini apa mama papa juga mengampuni juga? Hari ini kita belajar mengampuni, kita firman Tuhan karena versi anak-anak. Jadi saya ingin membawa firman Tuhan dengan seperti anak-anak juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita hari ini menjadi anak-anak. Amin. Kita semua anak Tuhan. Siapa yang anak Tuhan di sini anak-anak? Semuanya, saya juga anak Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan itu tentang pengampunan yang diambil di dalam Lukas 15. Siapa yang sudah bisa baca? Oke, siapa yang sudah bisa baca? Kita baca yuk sama-sama. Nah, di dalam cerita ini firman Tuhan itu berbicara tentang pengampunan. Waktu itu ceritanya di sekolah minggu itu tentang anak sulung dan anak bungsu. Siapa yang pernah tahu firman Tuhan ini? Wow, puji Tuhan. Di sini banyak juga tahu ya nih ya. Noni tahu. Oke, wah, Noni kecil ini pandai banget ya. Tadi memuji Tuhan itu saya terharu ya. Waktu bilang Yesus sayang semua, dia gayanya betul-betul anak Tuhan yang manis semuanya. Amin. Nah, kita semua adalah anak-anak. Di mana kita adalah anak Tuhan dan kita anak papa mama. Mana di sini papa mamanya coba? Mana sih? Ayo semuanya coba ke papa mamanya dulu. Ayo, papa mamanya dipeluk. Ayo, 1, 2, 3, papa mamanya dipeluk. Papa mamanya dipeluk. Mana papa mama? Ayo mana papa mamanya dipeluk dulu. Aduh, luar biasa. Aduh, dipeluk semuanya. Wow.
mama dipeluk semua. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, firman Tuhan hari ini tentang anak bungsu dan anak sulung. Nah, di sini ada hal tentang pengampunan itu, namanya diampuni itu artinya dibebaskan dari semua kesalahan pelanggaran kita. Suatu saat, nah, mengapa sih kok kita perlu pengampunan? Mengapa sih? Nah, karena di cerita ini ya, sekarang cerita firman Tuhan ini menyatakan anak yang bungsu ini, nah ada seorang ayah yang memiliki 2 anak. Anak yang besar namanya anak sulung, yang kecil namanya anak bungsu. Nah, pada satu saat anak yang bungsu ini dia itu meminta apa? Meminta warisan, meminta haknya, meminta harta kepada papanya. Boleh enggak? Oh enggak boleh ya, iya pinter ada. Boleh. Karena papanya masih hidup, enggak boleh warisan diminta. Pinter anak-anak ya. Habis gitu gimana? Ternyata anak yang bungsu ini minta terus, minta pak. Nah, anak yang bungsu ini terus inginnya dituruti papa mama, nggak mau dengar-dengaran. Akhirnya apa yang terjadi? Next, kemudian anak sulung ini minta next, kakak gambarnya di next kak, supaya adik-adik bisa lihat ya. Nah, habis gitu anak yang bungsu ini, anak yang bungsu itu anak yang kecil, itu bilang, papa, aku mau harta warisan, aku mau hakku. Kemudian dimintalah, akhirnya dia pergi. Nah, di sini suatu pengampunan merupakan suatu pembebasan, dibebaskan dari semua kesalahan. Siapa yang mau ya, misalkan dibebaskan dari kesalahan gitu, anak-anak misalkan gini, melanggar di rumah. Ayo belajar, siapa yang suka? Oh Noni lagi, aduh Noni ini luar biasa ya. Siapa yang suka belajar? Loh suka belajar semua, satu saat enggak belajar. Kemudian mamahnya, kalau enggak belajar gimana? Marah. Oh mamahnya marah, waduh mama-mama di sini dengar ya. Nah, bilang mamahnya marah gitu. Iya, karena apa? Karena melanggar. Nah, pada saat itu kalau anak-anak mau dibebaskan dari pelanggaran, anak-anak harus apa? Harus taat. Harus apa? Taat. Di sini, nah, kalau mengampuni itu nanti itu ada 2 hal. Satu, yang mengampuni. Siapa yang mengampuni? Tadi, papa mama. Siapa yang diampuni? Saya yang melanggar. Nah, jadi dalam pengampunan ada 2 hal. Yang diampuni dan yang mengampuni. Next, kemudian bungsu ini akhirnya dia maksa papanya. Dan dia berangkat membawa hartanya yang banyak itu. Nah, dia pergi jauh meninggalkan papanya. Suatu saat anak-anak tahu, waktu pergi itu dia jual semua hartanya. Nah, karena adik-adik nanti ada firman Tuhan baca ya, karena ini versi anak-anak, nanti tadi yang sudah peluk papa mamanya baca ya. Di 1 poin, mengapa kok perlu pengampunan? Nanti baca di dalam Lukas 15, papa mamanya, aduh pinter, ayat 11 sampai 32. Untuk poin yang pertama, kita baca di ayat, mungkin papa mamahnya bisa bantu saya baca gantian ya. Nah, adik-adik dengar ya. Oke? Siap? Siap. Yuk, kita baca mulai ayat yang ke-11 sampai 16 ya. Itu poin pertama. Mengapa perlu pengampunan? Saya baca dulu, nanti ayat berikutnya papa mama. Adik-adik dengar ya. Nanti ditanya loh, oke? Ya, 1, 2, 3. Yuk. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki.
Oke. Nah, kemudian selanjutnya ya, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh begitu ya. Nah, nanti dibaca ya, karena waktunya pendek, jadi nanti dibaca ya mama-mama ya, bacain anak-anaknya ya. Nah, pada saat kemudian pergi dia jual, satu saat semuanya kalau dijual gimana adik-adik? Bisa apa? Bisa habis. Hartanya habis. Jadi semuanya habis. Nah, kemudian apa? Hasil dari pengelanggaran itu. Loh, anaknya ini dia menjadi tidak punya apa-apa. Dia menjadi miskin. Waduh, pintarnya jawab terus. Nah, terus akhirnya pada saat itu, nah next, kemudian dia hidup berfoya-foya. Akhirnya dia melarat dan satu saat terjadi apa? Kelaparan. Saat kelaparan itu dia apa? Mau minta makan. Dia bekerja di mana? Bekerja di kandang babi. Siapa yang sini suka makanan babi? Enggak, suka makan babi. Apa makanan babi? Maling. Ya, tante juga suka makanan babi yaitu maling. Nah, inilah anak-anak kecil ya, kerajaan surga sungguh-sungguh. Dia katakan makanan babi itu maling katanya. Iya, maling di sup ya, enak ya. Bukan itu ya anakku ya. Nah, itu makanan babi itu adalah ampas tahu. Iya, dia lapar gitu. Satu saat begitu lapar, anak yang bungsu ini, dia lapar. Lapar, nggak ada makanan. Kemudian dia kerja di babi. Babi itu bau enggak ya? Bau ya? Lumayan. Habis gitu dia harus cari makan di situ. Nah, setelah cari makan, ternyata bisa enggak makan di situ? Enggak bisa juga. Padahal itu sudah makanan yang kotor. Tidak bisa juga. Nah, ini adik-adik dengar ya. Akibat dari kesalahan itu, dia menderita karena dosa. Nah, kalau kita melanggar, kalau kita nakal, kalau kita nggak dengar sama Tuhan, mau sendiri, bukan maunya Tuhan, itu kita harus minta Tuhan. Kita harus minta ampun sama Tuhan. Nah, itu dia itu, waktu itu bagian yang kedua, karena dosa membuat orang menderita, membuat orang kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita ini gambar Tuhan loh. Kalau anak-anak berbuat dosa, maka gambar Tuhan itu menjadi hilang dalam hidup kita. Maka Tuhan Yesus enggak dilihat lagi di hidupan kita. Coba kalau anak-anak jalan ya, kemudian anak-anak ada Tuhan Yesus dalam hati anak-anak, mama papa pasti begini, wow, cantik sekali ya. Aduh, dedek cantik sekali, dedek ya, Doni cantik sekali, koko kakak. Waduh, ganteng sekali. Karena ada apa? Yesus. Ada Yesus dalam hati kalian. Kalau ada Yesus berarti adik-adik itu manis sikapnya. Siapa di sini yang manis sikapnya? Siapa di sini yang pernah berbuat nakal? Siapa yang pernah gak dengar-dengaran sama papa mama? Oh iya, jujur anak-anakku, terima kasih. Mungkin ya, bukan anak-anak yang di sini saja. Kita semua adalah anak, bukan? Apakah kita juga pernah menuruti kehendak sendiri lebih dari kehendak Tuhan? Saya ingin bersaksi sedikit. Pada satu saat Tuhan inginkan kehidupan saya itu menjadi seorang hamba Tuhan yang full time untuk Tuhan. Tetapi saya menolak karena saya tahu saya anak pendeta, dan papa saya pendeta yang sangat-sangat berada di desa. Sukanya papa saya itu melayani di pelosok sekali. Setelah itu dia hutan itu ditebang. Kemudian membangun gereja di sana. Setelah itu bangun besar, pindah lagi. Dan saya mengerti sebagai anak Tuhan itu begitu sengsaranya. Dan saya menolak panggilan Tuhan. Inilah saya sebagai anak Tuhan
yang saya nggak taat ya adik-adik ya, nggak taat sama Tuhan. Satu saat karena nggak taat itu Tuhan hajar saya. Dengan apa? Kecelakaan. Dengan apa? Banyak hal. Dan akhirnya saya tahu bahwa saya harus menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan nomor satu. Kepada siapa adik-adik? Kepada siapa adik-adik? Nomor satu, dengar-dengaran kepada Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau seringkali bukan maunya kita, benar? Apa yang Tuhan mau seringkali sukar bagi kita untuk nurut, untuk taat. Tetapi Tuhan hari ini mau adik-adik mau taat. T-A-A-T. Waduh, kurang keras ya. T-A-A-T. Kurang keras. Mama-mama. T-A-A-T. Papa-papa. T-A-A-T. Taat. Mari kita hari ini dalam pengampunan Tuhan, kita mohon ampun pada Tuhan supaya kita taat. Yang kedua, apa sih hasil dari ketaatan itu? Nah, kita akan baca. Nanti baca di rumah aja ya, karena waktunya mepet, jadi kita akan melihat apa hasilnya. Suatu saat anak itu, nah dilihat mungkin, nah ini anak bungsu pergi ya, dilihat gambarnya dulu. Apa itu? Ayo baca sama-sama anak-anak, 1, 2, 3. Iya, sebelum mendapat hasil dari pengampunan, bagaimana caranya kita harus memiliki pengampunan. Yang pertama, sebelumnya Kak, gambar sebelumnya mungkin. Nah, bagaimana ya mengalami pengampunan? Ayo baca sama-sama. Lalu anak bungsu menjadi apa? Menjadi apa? Sadar. Dan ingat kembali betapa enak menjadi pegawai ayahku yang berlimpah-limpah. Nah, dia ingat lagi kepada bapaknya. Dia ingat lagi bahwa di rumah bapaknya itu betapa enaknya. Kenapa aku tidak nurut pada bapak ya? Kenapa aku nggak mau dengar-dengaran ya? Dia menyesal. Untuk mendapat pengampunan, dia sadar, dia menyesal. Anak-anak pernah enggak berbuat dosa kemudian di dalam hatinya gini, pernah enggak? Ayo, siapa yang pernah? Angkat tangan. Misalkan bohong sama mama papanya. Oh, semua ternyata. Oh, puji Tuhan. Terus itu berarti kalian masih ada Roh Kudus dalam hidup kalian yang mengingatkan kalian jika kalian berbuat dosa. Betul? Terima kasih sama Tuhan. Masih ada yang ingatkan. Tuhan itu selalu ada dengan kita. Kalau kita berbuat dosa, maka di dalam hati ada bunyi. Duk. Jadi apa? Takut. Jangan-jangan mamaku ini tahu nih. Aduh, gimana nih? Pernah gitu? Pernah? Oh, pernah. Iya, hari ini saatnya anak-anak kembali kepada Tuhan. Mohon ampun, siapa yang sudah sadar, ya aku sudah suka bohong sama mamaku. Siapa sih yang suka bohong? Aku sudah suka nggak nurut sama mamaku. Aku suka nggak nurut sama Tuhan. Sekarang waktunya aku tahu bahwa hari ini Tuhan ada di sini. Amin. Tuhan ada dekat anak-anak. Tuhan ada dekat mama papa. Di mana Tuhan ingin kita kembali kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kembalilah pada jalan Tuhan. Kalau kita sudah jauh dari jalan Tuhan, mari kita kembali. Kalau kita sudah berbuat banyak pelanggaran, coba kita hitung ya. Satu hari, siapa yang pernah bohong sehari sekali sama mamanya? Siapa yang 2 kali? Bohong kepada siapa? Oh, papa kepada mama kepada anak,
Anak kepada papa, anak kepada mama, berapa kali ya kita bohong? Sehari aja, katakanlah satu. Satu kesalahan bohong. Kemudian apa? Ngomel. Di sini bilang ngomel. Siapa yang suka ngomel? Ngomel itu bersungut-sungut. Mamanya kasih ini, enggak mau. Mamanya kasih itu, mama. Nah, mama gitu ya. Ya, terus gimana, Nana? Terus ada yang lagi ngomel? Enggak? Sehari ngomel sudah 2. Sekarang umur kalian berapa? 10. 1 tahun berapa hari? 365 dikali 2 berapa, Ma? Wah, pinter mat. Nah, kemudian dikali 10 tahun berapa ya? Wow, ternyata aku melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran tuh yang banyak ya. Yang seringkali kita nggak ngitung. Betapa besar kasih Tuhan untuk kita. Betapa besar kasih mama papa untuk kita yang selalu mengampuni. Kemudian setelah sadar, dia tadi berangkat. Dia apa? Kalau itu sadar, menyesal, bertobat. Artinya apa? Anak-anak tidak lagi melakukan itu. No. Kalau sudah iblis bilang, ayo bohong. No. Aku sudah berubah. Dulu aku nakal, sekarang aku enggak. Amin. Dulu aku tidak melakukan kehendak Tuhan. Sekarang aku mau hidup dalam kehendak Tuhan. Sekalipun apa? Sekalipun itu proses untuk kita semua. Papa mama, ingat baik-baik, kita juga anak yang Tuhan lihat hari ini. Bagaimana hidup kita? Apakah kita pernah melanggar Tuhan? Ataukah kita pernah melakukan kesalahan antara papa dan mama, sesama teman, sesama pelayanan? Apakah kita pernah melakukan banyak kesalahan di dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Hari ini saatnya, mari kita menyadari kesalahan kita. Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk apa? Untuk kita berubah. Aku berubah. Tuhan, aku berubah. Sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Katakan, aku berubah Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Hari ini aku serahkan hatiku untuk Engkau Tuhan. Banyak pelanggaranku Tuhan, banyak kejahatanku Tuhan, banyak kenakalanku Tuhan, banyak kesalahanku Tuhan. Aku mau kembali pada Engkau, aku mau berubah Tuhan. Punya hati yang baru, hati yang mengasihi Engkau, hati yang dengar-dengaran kepada Engkau, dengar-dengaran pada mama papa. Amin. Siapa yang mau berubah? Katakan kepada Tuhan, anak-anak, puji Tuhan. Bukan cuma anak-anak, semua itu kakak-kakak ternyata juga angkat tangan. Mari kita berkomitmen pada Tuhan. Tuhan, ubah hatiku, jadikan aku baru. Selanjutnya kita akan melihat hasil dari pengampunan adalah sukacita yang besar. Di mana ayahnya itu waktu anak bungsu itu kembali, papanya sudah lihat dari jauh. Mana ya anakku ya, dia tunggu. Ternyata papahnya itu melihat anak yang sudah, tadi anaknya nakal atau manis? Anak bungsu, oh nakal ya anak-anak ya. Anaknya sudah melanggar ya, sudah berdosa ya. Dia katakan, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Artinya dia tahu bahwa hidupnya tidak ada di dalam jalan kebenaran. Dan itu akhirnya bapaknya memberikan belas kasihan. Dan akhirnya apa? Ada sukacita, anak-anak. Siapa yang di sini senang happy? Happy. Wah. Papa mama apakah senang galau atau damai sejahtera ya?
Oh, damai sejahtera. Anak-anak mahasiswa-mahasiswi, apakah senang galau atau sukacita? Kalau sukacita itu gimana? Sukacita dari surga. Anak-anak langsung bilang, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, uwi, uwi, begitu ya. Karena ada Tuhan Yesus dalam hati kita. Sehingga Tuhan berikan damai sejahtera. Sehingga Tuhan berikan hati ini yang penuh dengan sukacita. Menghadapi apapun juga. Menghadapi proses apapun juga. Semua kita ada proses dalam hidup kita masing-masing. Tetapi ingat, kalau kita berada di dalam pengampunan Tuhan, anugerah Tuhan memberikan pengampunan kepada kita untuk kita menjadi anak yang apa? Anak yang baik. Anak yang apa? Manis. Aduh, anak yang manis. Anak yang apa lagi? Taat. Anak yang dengar-dengaran. Anak Tuhan yang gimana ya? Baik hati. Aduh, puji Tuhan, baik hati. Wow, luar biasa ya. Semua mau berkomitmen menjadi anak yang hebat di sini. Puji Tuhan, opa, oma, ini generasi yang akan datang. Dia sudah membuat hidupnya untuk berkomitmen menjadi anak-anak yang hebat. Anak-anak yang manis. Anak-anak yang tadi katanya baik hati. Apalagi ya? Taat apa? Mau taat sama Tuhan enggak? Iya. Oh, iya. Mau. Puji Tuhan. Dan itulah hasil dari semua pengampunan itu. Mari saat ini, sore hari ini, firman Tuhan pendek sekali untuk anak-anak. Karena hari ini adalah versinya anak-anak. Sehingga membawakan firman Tuhan juga untuk anak-anak. Saat ini anak-anak, semuanya, mama papa, siapkan hati kita untuk keluarga kita saat ini. Sapa anak-anak yang mau mohon ampun. Mungkin kemarin-kemarin sudah enggak mau nurut sama papa mama. Sapa di sini. Coba berdiri, kita mohon ampun sama Tuhan. Enggak usah ikut-ikutan. Jujur sama Tuhan. Tuhan, aku kemarin itu sudah marah loh sama mama. Aku sudah menyakiti loh hati mamaku. Aku sudah enggak dengar-dengaran loh sama mamaku. Siapa yang mau mohon ampun sama Tuhan, kita berdiri, kita berdoa. Yuk anak-anak, kita berdiri semuanya. Kita langsung berdoa, nanti kita berdoakan, kita menyanyikan satu lagu, Aku Cinta Yesus. Bisa? Gini, lagunya gini. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Katakan karena Yesus, karena Yesus dulu mencintai aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, sungguh Yesus aku cinta Engkau, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Boleh saya mohon suami saya untuk membantu memuji Tuhan. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Katakan anak-anak dengan sungguh-sungguh, sungguh Tuhan, aku mau cinta Engkau. Cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, Katakan aku cinta Yesus, aku cinta Yesus.
katakan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak, sungguh Tuhan, aku mau cinta Engkau Tuhan. Papa Mama, katakan, beri contoh kepada anak-anak bahwa Papa Mama juga cinta Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi ya, katakan aku cinta Yesus. Semua ikut ya anak-anak, katakan dengan keras, aku cinta Yesus. Sungguh Tuhan, sungguh aku cinta Engkau. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mencintai aku. Aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kita berdoa ya. Kita berdoa untuk adik-adik dulu. Kita berdoa sungguh-sungguh ya. Nanti Pak Hendro akan pimpin doa untuk anak-anak. Biar musik tetap memuji pujian ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah bosan untuk senantiasa mengampuni setiap kita yang melakukan dosa. Asalkan kita mau sadar, kita mau bertobat dan mengambil tindakan untuk kembali kepada Tuhan. Ini kunci di mana kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dari Tuhan. Ini kunci di mana kita mendapatkan kembali sukacita itu di dalam Tuhan. Saya rindu kita memujikan pujian ini sekali lagi dengan dari dasar hati kita. Katakan, aku cinta Engkau Tuhan. Aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai musik tetap memuji Tuhan. Yang mengaku pada sore hari ini, Tuhan, aku mau mencintai Engkau. Anak-anak boleh datang untuk berlutut. Bapak Ibu di dalam hati, katakan dengan sungguh-sungguh, taruh di dada kalian, tangan di dada kalian. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mencintai Engkau. Aku mau mencintai Engkau. Aku mau kembali kepada Engkau. Aku mau kembali kepada Engkau. Biarlah Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu, sukacitamu, sukacitamu, damai
sejahtera-Mu Damai sejahtera kembali menguasai hidup kami. menguasai hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini komitmen kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan sudah sering kali kami dengar. Bahkan kami Tuhan yang sudah tua Tuhan, kami boleh mendengar firman ini berulang-ulang Tuhan. Anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan juga mendengarkan firman ini berulang-ulang Tuhan. Tetapi firman ini kembali diperdengarkan kepada kami Tuhan, supaya kami sadar Tuhan, kami tidak mau meninggalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau Tuhan lari dari Engkau Tuhan, memutuskan hubungan dengan Engkau Tuhan. Tetapi kami mau semakin hari semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami dekat, saat kami melekat Tuhan kepada Engkau Tuhan, bukan berkat jasmani yang kami cari Tuhan, tetapi damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, itu yang kami rindukan dalam hidup kami ini Tuhan. Dan saat itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami bisa mengasihi anak-anak kami Tuhan. Kami bisa mendidik mereka sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu jelas Tuhan, tidak ada jalan lain. Kami harus kembali kepada Engkau, kembali pada kasih yang mula-mula itu. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Engkau berkati kami semua, khususnya Bapak dan Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Berkati Tuhan di usia yang sudah lanjut, dengan berkat yang dari surga. Berkati seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini, dengan berkat pengajaran firman yang luar biasa yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, masih satu sesi lagi, silakan duduk. Ini sesi anak. Sekarang adalah sesi berikutnya di poin yang keempat. Poin yang keempat adalah setelah anak-anak mengalami pengampunan Tuhan, mohon guru-guru berikan hati kepada anak-anak. Tiba saatnya anak-anak kembali kepada mama papa. Berikan hati itu kepada papa mama. Katakan, I love you, Mom, Dad. Mam, aku cinta engkau, Mam. Karena Tuhan sudah ampuni aku loh, Mam. Pap, aku mau sayang sama engkau, Mama, Papa. Saatnya kita melihat ada satu hal yang harus Papa Mama lihat. Jika anak-anak mengalami hubungan yang tidak baik dengan orang tua, maka akan terjadi keretakan-keretakan hubungan di dalamnya. Coba kita perhatikan, dan hanya satu saja hari ini kasih Tuhan itu ada dalam Bapak Ibu yang Tuhan limpahkan untuk kembali dilimpahkan kepada anak-anak. Karena apa? Coba perhatikan video sebentar ini. Video kecil ini bagi mama papa memperlihatkan bagaimana jika anak itu mengalami konflik dengan orang tua, mengalami suatu hal yang hubungan yang tidak baik dengan orang tua. Dan sekarang saatnya
kita akan mengalami suatu pengampunan dan pengampunan. Supaya nanti anak-anak waktu kembali ke papa mama, terima mereka dengan kasih Allah. Kita saksikan sebentar. Anak juga mengalami banyak masalah di hidupnya. Permasalahan-permasalahan itu membuat anak tak. Keretakan-keretakan banyak. Sampai di rumah pun ingin mendapatkan kasih sayang orang tua, ternyata orang tua semua sedang sibuk. Saat yang demikian, apakah yang diharapkan oleh anak ini? Hanya Yesus di dalam kasih-Nya, di dalam kuasa darah-Nya yang sanggup memulihkan keretakan-keretakan yang terjadi di setiap anak-anak kita. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kasih sayang kepada mama papa untuk dapat mengasihi anak-anaknya. Sehingga anak-anak itu membawa sukacita dan damai sejahtera. Dapat memulihkan keluarganya. Memulihkan hubungan dengan opa-omanya. Memulihkan hubungan dengan teman-temannya. Dapat mengampuni karena telah mengalami pengampunan dari Tuhan. Inilah yang diharapkan hari ini. Silakan anak-anak ke papa mama, terima anak-anak, kasihi mereka. Anak-anak mohon maaf pada papa mamanya jika salah. Mari silakan anak-anak peluk papa mamanya, kasih hati-hatinya kepada papa mamanya. Kita lakukan satu lagu, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Jika anak-anak sudah berbuat salah, ampuni mereka. Jika anak-anak sudah berbuat sesuatu yang menyakitkan hati papa mama, ampuni mereka, peluk mereka, sayangi mereka. Katakan, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Bilang papa mama, papa ampuni saya ya papa. Mengampuni, peluk anak-anak, beri kasih sayang dia. Kasih Tuhan sedang ada di tempat ini, sedang dilimpahkan dalam kehidupan mama. Anugerahnya, salibnya, hati kita, membebat keretakan anak-anak. Katakan mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Katakan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Amin. Kembalikan kepada Opa untuk mendoakan semua keluarga supaya kasih Allah saat ini melimpah.
Tuhan, kami bersyukur kami boleh mengampuni bahkan anak-anak kami. Kami boleh mengampuni papa, mama. Kami boleh mengampuni anak-anak kami. Tuhan, di dalam pengampunan kami dapat melihat kasih daripada Allah itu bersemi di dalam kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dari firman Tuhan yang sudah disampaikan, anak-anak bisa mengerti. Tetapi kami juga semua Tuhan, boleh mengerti akan firman. Sebentar Tuhan kami akan makan tubuh dan darah. Kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami sudah saling memaafkan. Dan kami akan layak makan tubuh dan darah. Berkati perjamuan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Tolong Bapak Diaken, Bapak Penatua, silakan untuk maju ke depan. Mari kita semua tunduk kepala. Tolong menyanyi. Leader silakan maju ke depan. Tolong Pak Jul. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu, untuk pengampunanmu bagi kami semuanya. Hari ini Engkau menyatukan kami, Engkau sudah mengampuni kami karena kami mengampuni anak-anak kami. Demikian juga anak-anak kami sudah melepaskan pengampunan pada kami semuanya. Tiba saatnya Tuhan kami akan bersekutu dengan Engkau. Bila ada hal-hal yang buruk yang ada tersimpan dalam hati kami, pikiran kami mohon Engkau mengampuni kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Kami membereskan semuanya Tuhan saat ini di dalam Engkau Tuhan. Tuhan tolong supaya perjamuan ini boleh mengingatkan akan pengorbanan Tuhan yang kudus, pengorbanan Tuhan yang besar demi kami diampuni, demi kami dibereskan oleh Tuhan, supaya kami suci, supaya kami kudus kembali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau menyiapkan hati, pikiran kami, supaya sungguh-sungguh menerima perjamuan ini sebagai tubuh dan darah Kristus sendiri. Supaya kami boleh dipersekutukan dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Menyesal? No. Inilah tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecahkan dan ditumpahkan atas bukit Golgota untuk ampunan dosa. Sebentar akan dibagikan, akan makan bersama.
Mari kita angkat roti ini. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Tuhan, darahmu, tubuhmu telah kau serahkan, supaya itu semua menebus kami yang berdosa, Tuhan. Kami diselamatkan. Seharusnya kami harus naik di atas salib itu. Tetapi Engkau menggantikannya. Karena kami tidak layak untuk menjadi pengganti untuk dosa kami.
Karena kami berdosa Tuhan. Tapi Yesus yang tidak berdosa sudah mengorbankan dirinya buat kami yang penuh dengan najis ini. Tuhan sudah menyucikan kami. Tuhan membasuh semua dosa kami. Tubuhmu telah dihancurkan, menggantikan hukuman dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah kami hidup sekarang di dalam satu hidup yang baru. Hidup anak-anak Allah yang baru. Dan setiap kali kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, kami terus-menerus diperbaharui untuk hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Gelas-gelas akan dikumpulkan. Warta jemaat akan dibacakan. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Oke, sambil gelas perjamuan dikumpulkan, yang menjadi warta jemaat pada kesempatan hari ini Minggu 1 Oktober 2023, atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Esther Widya Ningtyas yang sudah melayani di ibadah pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati Ibu juga keluarga. Minggu depan ibadah berlangsung 2 kali, pagi pukul 9 WIB dan sore pukul 17 atau pukul 5 sore. Ibadah minggu masih bertemakan keluarga, jadi harap Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan untuk memperhatikan. Sekali lagi ibadah minggu depan berjalan seperti biasa 2 kali, KU1 pukul 9, KU2 pukul 5 sore, masih bertemakan keluarga. Bapak Ibu harap tidak melewatkan kesempatan ini. Setiap hari Sabtu pukul 6 pagi ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan di hari Jumat malam. Bagi Bapak Ibu yang perlu dukungan doa, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Hendrawan dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada. Setiap Sabtu pukul 6 sore ada ibadah PRBK, bagi seluruh pemuda remaja dapat mengikutinya. Iuran kematian dapat dibayarkan kepada Saudari Yohan Stefani. Aksi 2000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk, digunakan untuk membantu pelayanan di wilayah Majelis Daerah 5 Jawa Timur dan sekitarnya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan hari ini dikumpulkan oleh Saudari Grace dan Saudari Tiffany. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kolekte, dan persepuluhan. Kantong biru untuk persepuluhan. Sebelum kita memberi, firman Tuhan yang melandasi kita di dalam kita memberi terambil dari Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh diberkati melalui firman-Mu. Kami juga sungguh bersyukur ya Tuhan, kami boleh ikut berbagian di dalam undangan Tuhan melalui perjamuan ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau tidak melihat kami dari dosa-dosa kami, dari keterpurukan kami. Engkau melihat bahkan menghampiri kami oleh belas kasihan-Mu semata ya Tuhan. Maka saat ini juga kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kami. Biarlah persembahan ini kami memberi dengan penuh ketulusan. Kami memberi bukan karena kami mau diberkati, tetapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami. Maka kami mau mengembalikan apa yang Tuhan sudah titipkan untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus. Amin. Sambil memberi, mari kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi mulai dari awal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati.
Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh membawa apa yang menjadi milikmu, kami kembalikan kepadamu. Dan kami bawa juga Tuhan, korban persembahan kami. Tuhan, pakailah ini semua untuk menjadi makanan di dalam rumah-Mu. Kami bersyukur untuk itu semua, Tuhan. Bapa, kami tidak akan pernah lupa berdoa untuk papa, mama, ibu, bapak yang sudah bekerja begitu berat supaya anak-anaknya dapat terpelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk papa, mama yang sudah berjuang untuk kehidupan keluarga. Kami anak-anaknya bisa sekolah, bisa belajar, berpakaian. Ini semua karena berkat Tuhan melalui papa mama kami. Berkati papa mama. Berkati ayah ibu Tuhan. Biar mereka tetap sabar, tetap sehat, tetap kuat untuk terus melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami Tuhan. Anak-anak kami yang menjadi dewasa. Mereka bekerja, berkeluarga. Mereka juga memberikan apa yang menjadi hak daripada Tuhan. Dan mereka memberikan juga berkat, memberikan juga korban syukur kepadamu. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang telah memeliharakan keluarganya dengan baik. Anak-anak kami juga ingat, kami orang tuanya. Anak-anak kami memperhatikan kami. Kami bisa hidup karena anak-anak kami menyisihkan sesuatu buat kami orang tuanya. Terima kasih. Berkati anak-anak kami supaya dapat tetap bekerja dengan baik. Di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah, tapi yang bergantung kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan, kami bersyukur untuk kami yang sudah bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Tuhan, tolong kami yang sudah lulus, butuh pekerjaan Tuhan, supaya kami boleh memelihara akan diri kami masing-masing dan mempersiapkan berkeluarga. Tolong Tuhan, supaya kami juga boleh mempersiapkan diri Tuhan untuk berkeluarga. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati. Kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan. Kami tahu Tuhan, apa yang menjadi milik-Mu kami bawa kepadamu. Kami juga memberikan
korban syukur kami. Tuhan, kami juga berdoa buat kami yang saat ini Tuhan sudah bekerja, tetapi apa yang kami bawa pulang belum mencukupi. Tolong Tuhan, buka jalan buat kami. Berkati usaha kami Tuhan. Berkati apa yang harus kami lakukan. Tolong Tuhan, supaya kami boleh mencukupi kebutuhan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kami yang sekarang sedang mencari pekerjaan. Kami belum tahu dari mana kami bisa dapat menghasilkan hidup. Hanya Tuhan yang dapat menolong. Buka jalan buat anak-anak-Mu Tuhan. Buat kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Supaya kami dapat pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan menolong kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan menuntun kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Biar Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan. Bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan menolong. Peliharakan jemaat Tuhan. Supaya boleh bertumbuh di dalam iman dan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk cuaca yang ekstrim akhir-akhir ini. Tolong Tuhan. Banyak orang menjerit. Banyak tempat sudah kekeringan. Banyak tempat Tuhan. Hasil panen tidak baik. Ada kelaparan di sana sini. Mari Tuhan tolong. Supaya kami boleh berbagi dengan apa yang dapat kami bagikan. Kami juga berdoa buat pemerintah, agar pemerintah juga memberikan jalan keluar di dalam mengatasi pangan ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan. Tolong Tuhan, pemerintah yang sedang mempersiapkan untuk pemilu 2024, biar Tuhan tolong supaya rakyat boleh memimpin, boleh bersama-sama memilih pemimpin yang benar, pemimpin yang takut akan Tuhan, dan wakil rakyat yang akan duduk di DPR dan MPR adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memperdulikan akan rakyat banyak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan. Kami tahu Tuhan menolong kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa.